Hewan punya agama. Itulah pernyataan Ustadz Nababan. Salam jumpa lagi bersama saya, Togi Sigalingking dalam Kristen Menjawab. Apakah memang benar hewan itu punya agama? Dan kalau hewan punya agama, agama apakah dia? Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Bahkan dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15, agama Kristen diperluas. Bukan hanya kepada manusia yang perlu dikristenkan, tapi semua makhluk harus masuk Kristen. Karena bunyinya, pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi semua makhluk harus mendengarkan berita Injil. Bukan cuma manusia. Makanya Bapak Ibu kalau di rumah ada memelihara kucing, ya, melihara kucing, tolong diawasi betul itu kucing. Jangan sampai kucing itu jatuh ke tangan orang lain, didakwahi nanti kucing ibu bapak jadi masuk Kristen. Ya, jangan sampai kucing itu dimurtadkan. Ustadz ngada-ngada aja. Memangnya kucing itu Islam apa? Oh Islam. Islam, kucing itu Islam, kambing itu Islam, sapi itu Islam. Dalilnya mana? Baca Al-Quran. Makanya baca Quran. Lihat dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 18. Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqo alaihil adzab faman yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Apakah kamu tidak memperhatikan kata Allah bahwa sesungguhnya semua makhluk yang di langit maupun di bumi telah bersujud kepada Allah. Matahari sujud, rembulan sujud, bintang-bintang sujud, gunung-gunung sujud, pepohonan sujud, binatang-binatang melata, semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud Islam apa tidak? Pak, Bu, kalau sujud Islam apa tidak? Nah, semua alam ini tunduk kepada mekanismenya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat Injil mengatakan, beritakan Injil kepada segala makhluk. Jadi ya, kambing-kambing juga harus dimurtadkan itu. Makanya dijaga itu kucing, jangan sampai. Saya lihat di rumah. Ketika Anda mengatakan bahwa hewan itu punya agama, saya sih sedikit tertawa, tapi dalam hati saja. Andailah misalnya kalau hewan punya agama, betapa repot kita harus membuat jati diri mereka. Andailah misalnya pohon punya agama, betapa repot kita harus membuat KTP-nya, kartu tanda pohon. Lucu banget sih. Kami juga di dalam Mazmur 150 ayat 6 dikatakan, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kalau berpatokan kepada ayat ini, Mazmur 150 ayat 6 ini, maka kami bisa mengatakan bahwa semua yang bernafas itu beragama Kristen. Apapun itu, baik pohon, mau tumbuhan, mau hewan, itu semua beragama Kristen. Tetapi kami sebagai orang Kristen itu adalah agama yang cerdas. Karena bagi kami, agama itu bukanlah sesuatu yang sifatnya klaim. Karena klaim itu hanya akan membuat agama itu semakin kurang makna. Mengapa bisa begitu? Karena ketika kami berbicara mengenai agama kami, agama Kristen, kami tidak bicara klaim, tetapi kami berbicara mengenai hati, pikiran, jiwa. Kalau kami mengatakan bahwa
hewan itu adalah beragama Kristen. Bagaimana kami bisa mengatakan itu hewan itu beragama Kristen? Dia tidak punya hati, jiwa, pikiran. Dan Anda tidak usah takut, Anda tidak usah repot menjaga kucing Anda, kambing Anda, atau semua hewan apapun itu. Karena kami tidak akan menginjili. Kami ini hanya memberitakan Injil kepada manusia. Kalaupun dikatakan di situ kepada segala makhluk, itu maksudnya adalah makhluk yang berpikir, punya jiwa, punya roh. Tidak usah Anda jaga kucing Anda. Kami nggak akan mengkristenkan kucing Anda, anjing Anda, ayam Anda, kambing Anda. Kami nggak akan mengkristenkan itu. Injil itu hanya akan disampaikan kepada orang-orang yang punya pikiran, punya roh, punya jiwa. Itulah sebabnya Injil itu hanya bisa dimengerti, bisa dipahami oleh orang yang punya pikiran dan juga orang yang punya iman. Lucu banget. Saya hanya saya bayangkan capeknya kalau kita harus melebeli ciptaan itu dengan agamanya. Lucu banget itu. Ketika Anda mengklaim bahwa alasan Anda mengatakan bahwa kucing itu ada agamanya, kemudian itu kambing ada agamanya, pohon-pohon ada agamanya, karena hanya kata bersujud. Saya mau bilang kepada Anda, Pak Ustadz Nababan, kami juga sujud. Anda jangan salah, orang Kristen juga sujud. Tapi kalau saya bersujud, apakah kami kemudian menjadi satu agama dengan Anda? Kalau kemudian peliharaan kami bersujud, apakah dia juga memiliki agama? Sujud itu hanya posisi badan. Kita bisa bersujud kapan aja kok. Tapi klaim mengatakan karena bersujud maka dia memiliki agama, itu hanya akan membuat Anda menjadi bingung. Semua bisa sujud, tapi sujud itu bukan berarti itu milik agama tertentu. Sama seperti pohon. Pohon cemara itu bukan Kristen. Jangan karena dia ada di gereja itu pohonnya orang Kristen. Jangan kalau kemudian ada kucing di rumah orang Kristen itu kemudian kucingnya Kristen. Jangan kemudian karena ada tokek di rumah orang Kristen itu Kristen. Jangan kemudian karena ada peliharaan lain di rumah orang Kristen itu Kristen. Anda terlalu takut berlebihan. Kekristenan itu dikhususkan bagi orang-orang yang punya pikiran yang jernih dan juga punya iman. Salam, Tuhan Yesus memberkati.